Halo adik-adik, selamat datang di CCAA, channel cerita Alkitab Anak. Cerita kali ini berjudul Musa dan Tulah di Mesir bagian kedua. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah menonton Musa dan Tulah di Mesir bagian pertama? Jika belum, silakan ditonton dulu ya, supaya mengetahui cerita dari awalnya. Dan bagi yang sudah, mari kita menyaksikannya bersama-sama. Sebelum kita mengikuti cerita bagian kedua ini, kita akan melihat sekilas kembali tulah-tulah yang telah Tuhan lakukan di Mesir terhadap Firaun dan rakyatnya. Tulah pertama adalah air menjadi darah. Ahli-ahli Firaun dapat membuat hal yang sama, sehingga Firaun berkeras hati tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Tulah kedua adalah katak. Ahli-ahli Firaun pun dapat membuat tulah ini, dan Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Tulah ketiga adalah nyamuk. Kali ini ahli-ahli Firaun tidak dapat membuat tulah ini, namun Firaun tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi. Tulah keempat adalah lalat pikat. Firaun meminta Musa untuk berdoa kepada Tuhan agar menghentikan lalat pikat tersebut, dan dia berjanji akan melepaskan bangsa Israel itu pergi. Lalu kemudian Musa berdoa kepada Tuhan, dan lalat pikat itu pun berhenti lenyap. Namun Firaun mengingkari janjinya. Dia tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel pergi. Tulah kelima adalah penyakit sampar pada ternak. Penyakit ini membuat ternak bangsa Mesir mati. Namun, tidak satu pun dari ternak bangsa Israel yang mati. Tulah keenam adalah penyakit bara. Semua bangsa Mesir terkena bara, termasuk Firaun, pegawainya, dan ahli-ahlinya. Tulah ketujuh adalah hujan es yang membuat banyak mati ternak dan manusia di Mesir, dan membuat kerusakan yang sangat hebat di tanah Mesir. Namun, tidak ada kematian ataupun kerusakan di tanah Goshen di mana bangsa Israel tinggal. Itulah ketujuh tulah yang telah kita saksikan di bagian pertama. Saat ini kita akan menyaksikan tulah ke-8 hingga ke-10. Selamat menyaksikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir untuk mendatangkan belalang, dan belalang-belalang itu akan datang meliputi tanah Mesir dan memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman. Dan setelah hari pagi, angin timur membawa belalang yang banyak. Maka datanglah belalang-belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir, sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan pernah terjadi lagi yang demikian. Belalang tersebut menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan itu, sehingga tidak ada yang tinggal lagi yang hijau pada pohon ataupun tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku." Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun
dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang-belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tidak ada belalang pun yang tinggal di seluruh tanah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan bangsa Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang tidak dapat meraba dalam gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, engkau beserta anak-anakmu. Tetapi kambing dombamu dan lembu sapimu harus tinggal. Tetapi Musa berkata, ternak kami harus turut ikut, dan tidak ada satupun yang tinggal. Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kembali kepada Musa, Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, lalu harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir, akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Maka pada tengah malam, Tuhan memusnahkan tiap-tiap anak sulung di Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan. Semua anak sulung manusia dan hewan dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, tangisan yang kuat, sebab tidak ada rumah yang tidak terdapat kematian. Lalu pada malam itu, Firaun memanggil Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah,
dan mohonkanlah juga berkat bagiku." Lalu pada pagi hari, bersiap-siaplah mereka keluar dari tanah Mesir. keluar! Ayo! Ayo, kita keluar. Ayo cepat. Ayo! Puji Tuhan, akhirnya kita bisa keluar. Ayo cepat. Barang-barang jangan ada yang ketinggalan ya. Cepat. Puji Tuhan. Teman-teman. Jangan pikir. Ayo, teman-teman. Cepat. Kemudian berangkatlah orang Israel dari tanah Mesir. Kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing domba dan lembu sapi.